we keep this Nika bullshit between us, huh? Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Sebelumnya diceritakan, Chucky mencapik-capik tubuh detektif Piton menggunakan jarum suntik hingga tewas. Tentunya kejadian ini membuat semua orang terkejut dengan peristiwa itu. Detektif Evan yang awalnya mencurigai Jake sebagai aktor utama di 3 kejadian pembunuhan sebelumnya sangat heran dengan kejadian ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari L Movie. Di awal episode ini, film menampilkan kejadian masa lalu yang menceritakan Charles Lyre sedang di sebuah diskotik. Charles diam-diam memperhatikan pasangan muda-mudi yang lagi ajojing. Namun wanita itu nampaknya terlalu agresif, yang membuat pasangannya marah kemudian meninggalkannya. Dengan sebatang rokok, Charles mendekati dan berusaha merayunya, serta mengatakan ia berbeda dengan pria tersebut. Alhasil wanita itu tertarik kepada Charles. Looking for something very specific. Merasa belum puas bersama dengan seorang wanita, Charles mendatangi seorang wanita penghibur lainnya. Singkat cerita, Charles membawa mereka berdua ke sebuah hotel. Terlihat Charles menonton sebuah adegan yang dilakukan oleh kedua wanita itu. Charles menghampiri salah satu wanita. Dengan penuh perasaan, Charles menjambak dan mengancam dengan pisaunya. Saat akan menusuknya, tanpa diduga wanita itu malah meminta melakukannya. Setelah itu Charles memberikan pisaunya kepada satu teman wanitanya dan memintanya melakukannya juga. Wanita tersebut kemudian menusuknya bertubi-tubi. Kemudian kita mengenal wanita ini bernama Tiffany. Sementara itu film menampilkan kondisi saat sekarang, di mana Caroline sudah mulai membaik. Ia menginginkan bonekanya. Ayahnya yang bernama Nathan segera mengambil Chucky yang disimpan di lemari. Namun sayangnya boneka itu rusak. Tentu saja Caroline tidak mau menerimanya. Nathan kemudian membawanya pergi dan membuangnya ke bak sampah. Mengetahui adiknya sudah sadar, Lexi menemuinya dan menanyakan di mana boneka Chucky. Nathan kemudian memberitahunya kalau sudah dibuang ke tempat sampah, karena Caroline sudah tidak menginginkannya. Segera, Lexi memberitahu Jake dan Devon kalau mereka harus segera mencarinya di tempat pembuangan sampah. Tak berselang lama, mereka segera ke tempat penampungan sampah yang ada di rumah sakit. Mereka bertiga mulai mencarinya, dengan cara mengaduk-aduk sampah yang ada di bak penampungan. Jake yang terpeleset direngkuh oleh Devon. Mereka berdua saling menatap dan benih-benih maksiat tumbuh di antara mereka. Seperti yang kita ketahui kalau Jake mengalami perilaku penyimpangan seksual. Ya, Jake menyukai sesama jenis. Sedangkan Devon merupakan satu-satunya teman yang peduli dengan Jake. Bukan tidak mungkin ia juga mengalami penyimpangan seksual. Lama mengoprek-oprek bak sampah, namun tidak ada hasil. Akhirnya mereka menghentikan pencarian. Esok paginya mereka memulai aktivitas sekolah seperti biasanya. Miss F mengatakan bahwa sebagai guru ia sangat peduli dengan murid-muridnya. Ia meminta kepada para murid jika ada masalah, dengan senang hati Miss F akan membantu mereka. Detektif Evan kemudian datang menemui Miss F dan memintanya berbicara sejenak. Jake dan Devon dihampiri Lexi karena penasaran dengan keberadaan Chucky yang tidak ditemukan. Sementara Junior diam-diam memperhatikan dengan rasa curiga mengapa Lexi tiba-tiba akrab dengan Jake. Jake berpendapat apa sebaiknya mereka memberitahu Junior tentang Chucky. Namun Lexi tidak sependapat. Menurut Lexi, Junior tidak akan percaya perkataan mereka. Kemudian, Miss F meminta para murid duduk dan melanjutkan tugas di rumah masing-masing. Lexi mengirim pesan kepada Jake dan Devon membahas Chucky sepulang sekolah. Junior semakin curiga terhadap Lexi karena mengirim pesan kepada sepupunya tersebut.
Jake meminta maaf kepada Devon. Semua ini terjadi karena perbuatannya yang membiarkan Chucky berada di rumah Lexi. Devon mencoba menghiburnya dan menggenggam erat tangan Jake, seolah berkata bahwa ia akan selalu ada di sampingnya. Di tempat lain, dokter akhirnya mengizinkan Carolyn pulang. Akhirnya, keluarga pejabat pemerintah ini kembali ke rumahnya. Melihat rumahnya sebagian hangus terbakar, Nathan shock karena biaya renovasi pasti membengkak. Namun, Michelle mengatakan tidak perlu khawatir karena rumah mereka akan segera diperbaiki menggunakan uang pajak yang dipungut dari warga Hackensack. Lexi yang tidak sependapat kemudian memutuskan pergi ke kamarnya, namun Michelle melarangnya sampai masa hukumannya selesai. Sementara itu di rumah Logan terlihat keakraban di meja makan. Keakraban itu tiba-tiba berubah ketika Junior bereaksi merebut handphone milik Jake. Logan yang berteriak keras cukup membuat Jake dan Junior menyelesaikan makan malamnya dan meninggalkan meja makan. Saat Carolyn tidur, diam-diam Chucky mengintip dari balik jendela. Nathan samar-samar mendengar sesuatu. Tentu saja, ia heran melihat Chucky berada di ruangan tersebut. Kemudian ia membawa boneka itu keluar dan membuangnya di tempat sampah. Lexi yang melihatnya segera menghubungi Jake dan Devon. Sebelum akhirnya mereka menghancurkannya. Terlihat mereka begitu bahagia telah berhasil menghancurkan Chucky. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua sangat senang bisa menjalani hari-hari dengan normal. Perbincangan dua remaja yang berbahagia itu mulai mengarah ke hal-hal yang lebih sensitif. Dan akhirnya sesuatu yang kita khawatirkan terjadi saat itu. Di tempat lain, Bray sedang berkonsultasi ke seseorang mengenai keadaan keluarganya saat ini. Bray diberi nasihat kalau ia tidak seharusnya menanggung semua beban sendirian. Ternyata saat ini Bray sedang menderita kanker stadium 4. Dan Bray diketahui belum siap menyampaikan berita tersebut kepada Logan dan Junior. Film kemudian menampilkan kejadian di masa lalu. Saat itu, Tiffany yang sudah emak-emak masih eksis dengan perilaku menyimpangnya, yaitu bermesraan dengan sesama jenis. Jiwa Nika Pierce saat itu masuk ke dalam jiwa wanita pasangan dari Tiffany. Nika Pierce pada film sebelumnya adalah wanita lumpuh yang saat itu dijebak oleh boneka Good Guy dalam salah satu kasus pembunuhan. Sehingga Nika dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Wanita itu tiba-tiba tidak bisa berdiri dan bertanya, di mana ia sekarang? Melihat ada seorang lelaki terikat di depannya, ia berusaha menolongnya. Dan ia berkata kalau ia lumpuh. Kemudian ia melepas tali yang mengikat laki-laki tersebut. Namun laki-laki itu malah memukulnya. Sebelum ada kejadian yang lebih mengerikan, Tiffany muncul dan heran mengapa wanita itu berada di lantai. Wanita itu kemudian mengikuti Tiffany. Dan tiba-tiba Michelle mengadakan pertemuan dengan warga Hackensack. Kebetulan, sebagian besar yang hadir adalah wali murid. Terlihat Lexi, Jake, dan Devon duduk bersama. Junior kemudian menghampiri mereka. Lexi memberitahukan bahwa mereka bertiga berhasil menghancurkan Chucky dan tidak perlu khawatir akan pembunuhan yang dilakukan oleh Chucky selanjutnya. Namun Junior tidak percaya dan meninggalkan mereka bertiga. Carolyn yang bersama ayahnya mulai merengek karena bonekanya yang bernama Tommy kabur entah kemana. Nathan mencoba menghiburnya, mungkin saja Tommy saat ini sedang menunggu di rumah. Michelle yang seorang wali kota memulai pidatonya. Sebagai wali kota, ia bertanggung jawab memperhatikan keselamatan semua warganya. Namun para undangan menghujatnya dan tidak lagi percaya kepadanya. Mereka menilai apa yang dilakukan Michelle hanya pencitraan dan sebuah omong kosong. Sebelum situasi bertambah ricuh, Detektif Evan maju ke depan untuk memberi penjelasan. Menurutnya saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pembunuhan belakangan ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian memberlakukan jam malam. Namun ia menekankan bukan berarti mereka hidup dalam ketakutan. Di sela-sela pidatonya,
ia melihat Devon berpegangan mesra dengan Jake. Kemudian, Detektif Evan mengatakan sebelum ia menjawab pertanyaan yang akan diajukan para warga, Detektif Evan mempersilahkan kepala sekolah untuk mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai tambahan. Beberapa kali dipanggil, tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba dari balik tirai, menggelinding sebuah kepala yang diketahui milik kepala sekolah. Kemudian tirai terbuka. Kepala sekolah duduk di kursi tanpa kepala. Tentunya kejadian ini membuat Jake dan kedua temannya terkejut karena mereka yakin kalau mereka telah menghancurkan Chucky. Ternyata di malam sebelumnya, saat Chucky mendatangi Caroline, Chucky memindahkan jiwanya ke dalam boneka baru Caroline yang bernama Tommy. Makin seru dan menegangkan ya guys. Tetap di L-Movie untuk kisah selanjutnya.